Perkenalkan, aku adalah seorang pemuda yang berasal dari desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan dan sedang menempuh pendidikan tinggi di salah satu kota besar di Jawa Timur. Acil, begitulah sapaan akrab yang diberikan teman-teman terhadapku. Kala itu Senin malam, aku yang masih merebahkan badan sejak sore karena tidak ada kegiatan apapun di kampus, lalu salah satu teman menghubungiku melalui telepon. Cil, di kos. Kalau di kos nyusul sini ke Kucingan, biasa kita makan. Tanya salah seorang temanku yang bernama David. Iya di kos aja nih, mau ada apa? Tanyaku. Udah kesini aja dulu, ada yang mau aku bicarakan, sahutnya. Sepertinya memang ada hal penting yang ingin David bicarakan kepadaku. Sedikit malas aku beranjak dari tempat tidur nyamanku. Dengan mengenakan jaket denim andalanku, aku keluar kamar kos dan menyusul David di Kucingan tempat kami biasa nongkrong. Gak ngomong kalau di sini ada yang lainnya juga, ucapku saat tiba di Kucingan dan melihat ada Kribo, Chandra, dan Akbar. Bu, es susu jahe tanpa gula, pesanan andalanku pada ibu-ibu pemilik Kucingan di sini. Gak ada kumpul UKM Tacil? Tanya Kribo karena mereka menganggap kalau aku adalah seorang aktivis yang gemar kuliah rapat dan pulang malam-malam. Enggak, lagi free aja. Dari tadi cuma tidur di kosan aja, jawabku. Gini Cil, ini Akbar berencana mau naik gunung weekend minggu depan. Dia ngajak kita buat gabung. Mau nggak? Tanya David. Kemana? Sahutku. Ke Gunung Lawu. Serius mau ke sana? Tanyaku. Emang kenapa Cil? Tanya Akbar. Ya nggak apa-apa, aku tanya aja. Karena di sana kan katanya terkenal angker Bar, jawabku. Alah, nggak apa-apa Cil. Selama kita nggak neko-neko, aneh-aneh gitu, kita nggak akan kenapa-napa, jawab Akbar. Setelah aku mengiyakan ajakannya, kami mulai membahas lewat jalur mana kita akan mendaki. Cukup alot kami membahasnya, karena masing-masing dari kami memiliki keinginan sendiri-sendiri. Akhirnya, kami sepakat akan mendaki ke Gunung Lawu melalui jalur yang terkenal akan savana indahnya. Alasan kami mencoba jalur ini, selain ingin menikmati sejuknya pagi hari di savananya, juga karena banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah sejak dari Kerajaan Majapahit yang bisa ditemui di sana. Aku sambil makan ya, celetuku di antara percakapan kami yang sudah mulai sampai membahas seluk-beluk Gunung Lawu dari berbagai sumber cerita. Dan entah bagaimana juga hingga membahas tentang mistisnya Gunung Lawu. Akbar mulai bercerita dengan rinci tentang cerita-cerita yang berkembang di sana. Banyak sekali di antaranya banyak yang belum aku ketahui, sehingga membuatku yang belum pernah menginjakan kaki ke sana diam-diam penasaran dengan ceritanya. Tapi kan di antara kita semua, aku yang baru pertama kali naik gunung besok, ujar Chandra di tengah percakapan. Nanti kami yang atur, Ndra, tenang aja, jawab Kribo menenangkan. Singkat cerita, setelah pertemuan malam ini, artinya kami masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan perlengkapan dan fisik agar pendakianku esok lancar dan tanpa kendala. Di kos aku membersihkan carrier kesayanganku. Aku akan membawa carrier andalanku ini yang sebelumnya sudah pernah kubawa ke Welirang dan Penanggungan ini. Suatu siang, kami berlima kembali kumpul di taman kampus untuk membahas persiapan dan rencana keberangkatan kami. Tampak wajah 4 temanku sangat antusias. Seakan wajah 4 temanku ini seakan tak sabar menunggu waktu pendakian kami.
Rencananya kami akan ke Karanganyar menggunakan bus dari terminal pusat di kota tempat kami sekarang dan akan menggunakan jasa ojek atau angkutan saat menuju ke base camp. Di hari yang ditentukan, di jam 4 sore, kami berkumpul di depan terminal yang sebelumnya sudah kami tentukan. Siang hari, setelah selesai jam kuliah, aku langsung pulang ke kos dan mengambil peralatanku dan berangkat ke terminal. Aku datang kedua dari awal setelah David. Kribo, Chandra, dan Akbar datang bersamaan dengan angkutan kota yang membawanya. Setelah semuanya kumpul, kami berjalan mencari bus yang akan membawa kami bertolak ke Karanganyar. "Solo, Karanganyar!" teriak salah satu kernet yang memberi tanda pada kami. Tak berpikir lama, kami berlima naik. Dengan sebelumnya menaruh carrier yang kami bawa di bagasi bus. Sore itu bus melesat menuju Karanganyar dengan cepat. Perjalanan kami lalui dengan perasaan riang gembira karena tak sabar mendaki esok hari. Hingga sebelum tengah malam, kami sampai di salah satu terminal di terminal Karanganyar. Aku lupa persis apa nama terminalnya. Sepi dan sunyi, ditemani remang-remang cahaya lampu kuning dan segelintir orang di sana. Baru saja kakiku menginjakan kaki di sana, penglihatanku terpecah pada laki-laki parubaya yang melambai-lambaikan tangan pada rombongan kami. Seakan ia menyuruh kami ke sana. Sempat aku berpikir laki-laki tersebut adalah tukang ojek di sana. Tapi setelah aku perhatikan, di sekitarnya tidak ada motor terparkir di sekitarnya. Dia terus melambaikan tangan dengan wajah datar dan tatapan kosongnya. Bar, lihat itu," kataku pada Akbar yang kebetulan ada di depanku. Udah jangan dilihat lagi," jawabnya. Tampak tatapan wajah Akbar yang memiliki arti lain. Di antara kami semua, Akbar ini memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Bahkan sesekali dia pernah menyembuhkan teman-teman yang kesurupan saat sedang di kampus. Aku sendiri sebenarnya tidak memiliki keahlian dalam hal ini. Tapi dulu aku lupa persis kapan. Jadi bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang-orang pada umumnya. Tapi keahlianku tak seberapa jika dibandingkan dengan Akbar. Kami berlima istirahat di emperan warung yang masih buka malam hari itu. Aku lihat jam tangan, ternyata jam sudah hampir setengah 12 malam. "Bu, jam segini masih ada ojek tidak ya buat ke Candi Ceto?" tanya Akbar pada ibu-ibu pemilik warung. "Wah, kalau jam segini sudah tidak ada, Mas. Masnya mau naik Lawu ya? Mending nunggu sampai subuh, nanti baru ada ojek. Istirahat aja di masjid sana, Mas," ucap ibu pemilik warung sambil menunjuk masjid yang dimaksudnya. Setelah obrolan singkat ini, kami berjalan ke masjid yang dimaksud ibu tersebut. Diam-diam aku memperhatikan laki-laki parubaya yang kulihat tadi. Anehnya saat mataku mengarah ke tempat di mana laki-laki tersebut berdiri, aku tidak melihat apapun di sana kecuali gundukan tanah yang ada di situ. Aku celingak-celinguk mencari lelaki parubaya tadi sambil memastikan kalau penglihatanku tidak salah. "Sudah, Cil, tidak usah dicari. Ayo istirahat aja," seru Akbar yang ternyata memperhatikanku. "Pada ngapain kok bisik-bisik?" tanya Kribo yang curiga melihatku dengan Akbar. Aku masih menganggap angin lalu kejadian ini. Lagi pula tidak jarang aku melihat hal-hal demikian. Berselimut dingin malam hari, kami beristirahat dengan sleeping bag kami masing-masing. Singkat cerita, setelah sholat subuh kami bersiap menuju base camp. Aku lihat keadaan jalanan memang sudah agak ramai jika dibandingkan semalam. "Ayo siap-siap, kita jalan lagi," ajakku. Dengan rasa kantuk yang masih hinggap di mata, kami berlima berjalan ke arah terminal lagi. "Mas mau kemana?" tanya bapak-bapak saat kami baru sampai di depan terminal. "Mau ke Candi Ceto, Pak," jawabku. "Oh alah,
Saya Mardi. Ayo Bapak antar. Bapak ojek di sini, jawab bapak tersebut. Rombongannya berapa orang, Mas? 5 orang, Pak, jawabku. Loh, jenengan mau ke sana 5 orang? Pertanyaan bapak tersebut yang membuat kami semua bertanya-tanya. Emang kenapa, Pak? Celutuk Ribo. Gak apa-apa, Mas. Bapak nanya aja. Walaupun demikian, jawaban Pak Mardi membuat kesan tersendiri bagi kami semua, terkhususnya olehku. Apalagi raut muka Pak Mardi yang memperlihatkan ada makna tersendiri di balik perkataannya. Bebarengan dengan sang surya yang perlahan mengintip, aku dan keempat temanku mulai berjalan menuju base camp dengan ojek yang kami sewa. Menuju ke arah base camp tersebut, kami melewati lereng gunung dengan tikungan tajam yang sangat ekstrim dan sebagian di antaranya tidak ada pembatas jalannya, langsung berhadapan dengan jurang. Saat hampir sampai di desa Candi Ceto, kami disuguhkan hamparan kebun teh yang sangat luas. Sepanjang mata memandang, hanya terbentang terasering kebun teh. Lagi-lagi penglihatanku teralihkan dengan perempuan yang berdiri di antara kebun dengan mengenakan gaun putih dengan sedikit motif di kainnya layaknya noni Belanda zaman dulu. Parasnya yang cantik dengan rambut panjangnya yang terurai, aku kagum dibuatnya. Dia seperti memperhatikan kedatangan kami. Cantik sekali. Siapa dia? Tanyaku dalam hati. Namun saat aku memalingkan wajahku sebentar dan kembali melihat ke arah perempuan tersebut hilang tak berbekas. Ya Tuhan, belum juga mendaki sudah disuguhkan kejanggalan-kejanggalan sejak semalam, kataku dalam hati. Singkat cerita, sampailah kami di salah satu base camp di Candi Ceto. Karena belum sarapan, kami menyempatkan makan di warung dekat base camp. Setelah kenyang, kami cek ulang perlengkapan dan berjalan ke loket pendaftaran guna mengurus simaksi. Akbar yang mewakili kami mengurus simaksi, melihat buku daftar pengunjung hari itu tidak genap 20 orang, dan di hari sebelumnya hanya 9 orang. Artinya di atas sangat sepi hari ini. Bayangkan saja, jalur yang terkenal sangat panjang hanya ada beberapa orang saja. Lagi-lagi di sini kami mendapatkan pertanyaan mengenai jumlah rombongan kami yang 5 orang. Ini jumlahnya 5 orang, Mas? Iya, Pak, jawab Akbar pada bertugas base camp. Sebenarnya kenapa, Pak, kalau jumlah kami 5 orang? Celetuk Ribo yang sudah penasaran sejak mendapat pertanyaan dari Pak Mardi di bawah. Di sini petugas base camp menjelaskan tentang salah satu mitos atau pantangan saat mendaki Lawu. Salah satunya adalah dilarang berjumlah ganjil. Mendengar itu, sontak Akbar terkejut dan memandang kami semua. Di antara kami juga saling tatap tanpa mengeluarkan kata-kata. Semua tampak ketakutan. Begitupun denganku. Sangat tidak mungkin kita menunda pendakian karena sudah jauh-jauh kami sampai sini. Sudah, Mas, gak apa-apa. Yang penting hati-hati aja. Kalau menemukan apa-apa di jalan jangan dihiraukan. Jalan terus aja dan dijaga perilaku dan perkataannya, ucap petugas base camp yang memecah ketegangan di antara kami dengan wajah tersenyum penuh teka-teki. Kami bingung harus senang atau takut saat ini. Di satu sisi, kami diberi arahan. Di lain sisi, petugas base camp menyebutkan kalau menemukan apa-apa, artinya nanti kami akan dihadapkan oleh hal-hal yang sulit dong. Ya sudah, kami harus lekas mulai pendakian. Setelahnya kami diberi arahan lagi sebelum mulai pendakian. Berdoa dulu, Mas, ujar petugas base camp. Bismillahirrohmanirrohim. Kami melangkahkan kaki di pijakan pertama di hutan Gunung Lawu. Petualangan dimulai. Menyelami hutan rimba Gunung Lawu kala itu, hanya sepi, sunyi.
hanya ditemani suara serangga hutan yang seperti lagu wajib saat kita masuk ke dalam hutan. Belum lama jalan, kami berpapasan dengan segerombolan warga yang mengenakan pakaian adat Bali dengan membawa sesajen di tangannya. Sepertinya mereka hendak beribadah di salah satu candi di sini. "Mari," sapa Akbar pada mereka saat rombongan kami berpapasan dengan mereka. Kami terus berjalan menembus dinginnya kabut lawu yang saat itu mulai turun seiring dengan kami yang semakin jauh. Jam masih menunjukkan pukul 10 pagi, tapi dinginnya sudah seperti akan masuk malam hari. Tidak terasa kami sampai di pos 1 setelah memakan waktu 1 jam perjalanan. Cil, perasaanku kok gak enak ya? Kata David kepadaku. Gak enak kenapa? Tanyaku. Ya, gak enak aja. Aku merasa kita ada yang memperhatikan. Perasaanmu aja, Fit. Udah gak apa, jalan aja terus. Jawabku. Saat sampai di pos 2, kami istirahat sebentar di dekat pohon besar yang ada di sana. Pohon ini berbalut kain seperti kain sarung, menandakan jika pohon ini dikeramatkan oleh warga di sini. Saat kami tengah guyonan satu sama lain, di tengah kabut yang masih ada, kami dikagetkan dengan kemunculan seorang pendaki laki-laki tengah berjalan sendirian melewati kami. Istirahat dulu, Mas, ajak Ribo kepadanya. Tapi bukan sebuah jawaban yang kami dapat. Ia hanya menggeram dalam mulutnya layaknya suara seekor harimau. Ia terus berjalan melewati kami dan tanpa melihat ke arah kami. Akbar memanggilnya. Lagi-lagi tidak ada jawaban. Shh, udah jangan ngomong lagi, ucapku. Kami biarkan pendaki tersebut jalan hingga menghilang dari penglihatan kami. Hal itu tidak terlalu kami hiraukan, karena perjalanan kami baru saja dimulai. Walau beberapa di antara kami terlihat takut. Jalan lagi ayo, ajak Akbar. Kami jalan lagi dengan formasi yang sama hingga sampai di pos 3 hampir jam 2 siang. Terlihat satu pancuran air di sana. Kami yang sudah setengah lelah menghampirinya untuk sekedar cuci muka. Chandra dan Kribo terlihat riang bertemu aliran air di sana. Akhirnya kami istirahat cukup lama dan menyempatkan sholat di pos 3. Di tengah istirahat, kami kembali dikejutkan dengan kedatangan seorang pendaki yang sebelumnya kami lihat di pos 2 tadi. Loh, itu kan mas-mas yang tadi, celetuk Ribo. Loh iya, kok bisa sih? Sahut David. Semua kaget dan bingung termasuk aku. Dia berjalan perlahan dengan kepala menunduk sambil membawa daypack gunungnya. Di sini jarak kami lebih dekat dari sebelumnya, hingga kami bisa melihat jelas badan dari pendaki tersebut. Dari yang aku lihat, dia berjalan dengan muka sembab dengan sedikit sayatan di pipinya. Di ujung jaket yang ia kenakan, terlihat tangan pucatnya yang membiru tanpa sarung tangan. Bedanya, di sini aku mendengar pendaki tersebut sedang bernyanyi dengan lirih. Nyanyian Jawa layaknya seorang dalang saat sedang membuka pentas pewayangannya. Bodohnya aku selalu penasaran dengan hal-hal yang terlihat ganjil. Aku memanggilnya. Mas, panggilku. Mas, aku coba memanggil lagi di sini. Lagi-lagi dia hanya menggeram dalam mulutnya dan terus berjalan tanpa melihatku atau salah satu di antara kami. Saat aku lihat yang lain, terlihat semuanya hanya melongo melihatku kecuali Chandra. Dia menutup rapat-rapat wajahnya. Karena di antara kami memang yang paling penakut adalah Chandra. Jalan yuk, biar gak kemalaman sampai pos 5. Ajakku yang dalam hati sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh tentang pendaki yang aku lihat tadi. Aku berpikir kalau ini bukan manusia. Tapi sementara 3 temanku selain Akbar juga melihatnya. Kami mulai jalan.
Kala itu aku ingat pukul 2:30 dengan formasi yang masih sama dan hanya selisih 10 menit dari pendaki misterius tadi. Dari pos 3, jalur sudah bertambah kemiringannya sehingga memerlukan tenaga yang cukup ekstra melewatinya. Perlahan berjalan hingga tak terasa 30 menit sudah kami lalui sejak dari pos 3. Aku yang di belakang sedari tadi memperhatikan jauh ke depan, mencari pendaki misterius tadi. Cukup lama berjalan, tak juga membuatku dapat menemukan pendaki tersebut. Aku bingung dengan semua ini. Selisih kami berjalan tak lama, apalagi dalam kondisi medan yang seperti ini. Kami yang sejauh ini terus jalan tanpa henti belum juga menemui pendaki tersebut. Entah yang lain memiliki pemikiran yang sama denganku atau tidak. Yang pasti, aku sudah memikirkan ini sejak tadi dan aku enggan menanyakan pada yang lain. Aku mencoba menyimpan rapat-rapat rasa ingin tahuku dan fokus dengan jalur pendakian yang kian terjal. Sudah 1 jam jalan, belum juga ada tanda-tanda ada pos 4. Oh iya, sejak dari base camp kami sering menemui beberapa sesajen dan dupa yang belum lama terbakar di beberapa titik. Kami tidak tahu ini dalam rangka apa, karena kami berlima perdana di sini dan tidak diberitahu apa-apa oleh petugas base camp. Lupa dengan masalah pendaki tersebut. Pikiranku kembali terganggu, karena teringat cerita Akbar di Kucingan malam hari itu. Jika pos 4 ini adalah salah satu tempat angker di Gunung Lawu. Banyak pendaki yang ditunjukkan keeksisan berbagai makhluk yang ada di Gunung Lawu di pos 4 ini. Hampir 2 jam lamanya. Akhirnya kami sampai di pos 4. Berhenti sebentar ya, jangan ada yang aneh-aneh di sini, ujar Akbar pada semua rombongan. Yang lain hanya mengangguk mendengar arahan Akbar karena ingat cerita Akbar kala itu. Gak lama saat tengah istirahat di sana, seekor burung jalak datang menyambangi kami. Seekor burung yang dikeramatkan di Gunung Lawu. Jalak ini burung yang juga dianggap sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki. Karena kerap kedatangannya yang tiba-tiba seperti menuntun pendaki saat tengah mendaki. Jalak ini datang tepat di depan Akbar, dengan mata yang terus memperhatikan kami berlima. Entah kenapa aku memiliki firasat mata burung jalak ini tidak seperti mata burung pada umumnya. Ayo jalan lagi, ajak Akbar. Saat berdiri dan mulai jalan, jalak ini tetap membersamai kami di depan. Benar saja, burung ini mengarahkan langkah kami. Temaram datang seiring kami yang terus melangkah naik dari pos 4. Mega merah di belakang kami seakan memanggil agar kami menikmatinya. Benar saja, senja sore kala itu membuatku takjub akan ciptaan dan keagungan Tuhan. Gelap datang dibarengi riuhnya angin yang agak kencang. Perlahan namun pasti, kami berlima sampai di pos 5. Bulak peperangan. Akbar dan David menyisir semua tempat di pos 5 untuk tempat kami mendirikan tenda. Kami dirikan tenda dom berukuran besar yang bisa menampung kami berlima di salah satu area di pos 5. Kebetulan di sini kami bertemu dengan satu rombongan pendaki yang ternyata camp juga di sini, tapi letaknya yang jauh dengan tenda kami. Malam hari akhir pekan kala ini benar-benar syahdu. Malam bertabur bintang dihiasi cahaya rembulan. Namun siapa sangka semua ini akan berubah mencekam malam nanti.